Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 90 sampai dengan 91 tentang macam-macam orang kafir dan siksaan bagi mereka. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan mengenai macam-macam orang kafir dan siksaan bagi mereka. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang sesat. Sungguh, syarat diterimanya tobat adalah terus-menerus dalam keimanan. Karena itu, orang-orang yang kafir setelah beriman, yaitu setelah melihat bukti-bukti kebenaran, bahkan kemudian bertambah kekafirannya dengan murtad, membuat kerusakan, dan menyakiti orang-orang Islam, maka mereka tidak akan diterima tobatnya, karena tidak mungkin mereka bersikap tulus, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat, serta semakin jauh dari kebenaran. Syarat untuk dapat memperoleh pengampunan Tuhan dengan rahmat dan maghfirah-Nya adalah dengan selalu memelihara keimanan. Sedangkan orang yang mengingkari kebenaran setelah sebelumnya tunduk dan percaya, bahkan semakin ingkar, rusak, dan semakin menyakiti orang-orang mukmin, Allah tidak akan menerima pertobatan mereka. Itu disebabkan karena pertobatan mereka tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus. Dengan perbuatan mereka itu, mereka menjadi jauh dari kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Sungguh, orang-orang yang kafir dan terus-menerus dalam kekafirannya hingga mereka mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dari azab Allah dengan harta tebusannya itu. Sebab mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong, karena saat itu hanya Allah yang bisa menolong. Ayat ini memberi pemahaman bahwa sebanyak apapun infak seseorang itu tidak akan diterima jika perbuatan yang dilakukan tersebut justru akan menghapus pahala dari amal itu sendiri, seperti syirik. Orang-orang yang mengingkari dan tidak tunduk kepada kebenaran, serta terus berbuat demikian sampai mati dalam keadaan ingkar, seorang pun dari mereka tidak akan dapat menebus siksa Allah dengan tebusan apa saja, meskipun tebusan yang mereka ajukan berupa emas sepenuh bumi dan langit kalau mereka mampu, dan siksa mereka sungguh sangat memilukan.